Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, yang masih memberikan kepada kita nikmat untuk tetap menuntut ilmu syar'i, yang mana menuntut ilmu merupakan kenikmatan yang paling besar. Termasuk kenikmatan yang sangat besar adalah nikmat ketika kita masih diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu. Abdullah ibn Mubarak, salah seorang ulama hadis, salah seorang muhaddits, beliau pernah mengatakan, "Lau ya'lamuna al-muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minan ni'am." Kalau seandainya para raja, kalau seandainya para anak-anak raja mengetahui keadaan kami, maksudnya keadaan penuntut ilmu pada zaman itu, yang mana mereka merasakan kenikmatan, mereka merasakan kebahagiaan, walaupun mereka kadang-kadang itu mereka sulit dalam ekonominya, tapi mereka ketika menuntut ilmu merasakan kebahagiaan, merasakan kecukupan. Kalau seandainya raja dan anak-anak raja itu tahu apa yang kami rasakan saat ini dari kebahagiaan, maka tentu mereka akan membelah dada-dada kami, kemudian mereka akan mengambil dada-dada kami karena kesenangan yang kami miliki pada saat ini. Dan itu adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan santai-santai. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan tidur di kelas, tidur di halaqah. Ada kadang-kadang santri pada subuh, sebelum subuh salat lail, dibangunkan salat lail, ke masjid, tidur. Pada subuh setelah imam salam, bukannya zikir, tidur lagi. Habis itu halaqah, tidur lagi. Di halaqah, di asrama, tidur. Sore tidur, tidur terus. Tapi ada juga di sana santri yang rajin, masya Allah. Ketika orang bermain, dia belajar. Ketika orang lagi bermain bulu tangkis atau main bola, dia belajar, dia menghafal Quran. Dia belajar, dia menghafal Quran. Itu ada juga orang-orang seperti itu. Dan ilmu, kalau kata para ulama, kalau seandainya kalian memberikan semua ilmu antum 24 jam nih, nggak tidur atau tidur hanya sedikit, mencatat tiap malam, menghafalkan tiap hari, menghafal, nggak main. Bahkan sebagian para ulama saking dia wakafkan untuk ilmu, dirinya untuk ilmu, sampai-sampai sebagian para ulama itu disuapin ketika lagi menulis, karena nggak mau waktunya terbuang. Sebagian para ulama seperti itu. Bahkan sebagian ulama itu ketika dia nyatat, kemudian tintanya habis, dia mengatakan ketika di masjid misalnya menuntut ilmu, kemudian tinta penanya habis, dia mengatakan, "Qalam bidinar." Siapa yang mau saya beli pulpennya dengan 1 dinar? 1 dinar itu sekitar mungkin 2 jutaan gitu. Siapa yang mau beli? Semua pada ngelempar ke dia pulpen biar dibeli. Karena orang mungkin yang lain lebih suka duitnya daripada ilmunya, dia lebih suka ilmu. Lan yanalul ilm bi rahatil jasad, dan tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sehat, orang yang santai-santai. Tapi orang yang semuanya mengerahkan semua daya dan upaya, waktunya dia untuk ilmu. Kalau seandainya kalian memanfaatkan semua waktu yang antum punya untuk menuntut ilmu, maka ilmu itu tidak memberikan antum kecuali sedikit saja. Dan ilmu la yanalul ilm bi rahatil jasad, tidak akan berhasil seorang menuntut ilmu dengan suka bersantai-santai. Hanya belajar pada waktu belajar itu tidak bisa menghasilkan ilmu yang banyak. Tidak, jemaah sekalian. Makanya kita sebagai penuntut ilmu itu harus punya waktu, harus menargetkan kapan kita menghafal, kapan kita murojaah, kapan kita bahasa Arab, kapan terutama murojaah. Banyak orang dia masya Allah rajin nyatat,
Tapi setelah nyatat nggak pernah dibaca, cuma dicatat saja. Makanya kita sebagai penuntut ilmu itu tidak akan sukses. Itu kecuali kita mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan ilmu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah, beliau seorang ahli hadis yang mana dia membagi malamnya itu 3. Malam untuk tidur, kemudian untuk baca, dan untuk sholat. Begitu juga Imam Syafi'i, malamnya dibagi 3. Bahkan Imam Bukhari, yang uniknya beliau selalu bangun 5 kali 6 kali bangun dalam semalam, bangun nulis hadis, tidur lagi, bangun nulis hadis, tidur lagi, bangun nulis hadis, belajar hadis, tidur lagi. Makanya kita tidak akan bisa mendapatkan sukses dalam menuntut ilmu kecuali benar-benar kita mengarahkan segala daya dan upaya kita untuk menuntut ilmu. Makanya tidak ada ulama itu yang santai-santai. Tidak ada ulama yang dia itu santai-santai mainnya, tidak. Tidak ada ulama yang dia itu ketika mendapatkan ilmu, ketika dia menuntut ilmu, dia malas menghafal Quran, kerjanya main saja, itu tidak ada. Imam Nawawi itu sampai waktu kecil itu dipaksa main karena saking tidak mau main. Imam Nawawi rahimahullah, seorang penulis kitab terpopuler di dunia yang berjudul Arba'in An-Nawawiyah. Beliau menulis sebuah kitab juga yang mungkin semua antum tahu, yang seluruh dunia juga tahu, yang berjudul Riyadhus Shalihin. Beliau memiliki banyak kitab-kitab yang sangat populer dan dipakai oleh kaum muslimin. Itu istirahatnya sangat sedikit sekali. Makanya kalau seandainya kita tidur saja 8 jam, main berapa jam, kemudian hanya belajar ketika waktu belajar, kita tidak mendapatkan lebih banyak ilmu. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu kita tidak bisa santai-santai. Kita tidak bisa santai-santai di dalam menuntut ilmu. Kita harus kerahkan semua daya dan upaya kita untuk menuntut ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu, maka dia tidak akan merasakan ilmu itu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Makanya kita nih sebagai penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkan ilmu. Yang ada seorang santri yang pernah saya lihat bukunya, tagline-nya itu tidak mendapatkan ilmu, termasuk perkataan ulama, lan yanalul ilm birahatil jasad, tidak akan mendapatkan ilmu dengan bersantai-santai. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Sekarang kita akan membahas kitab Tazkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah. Qala al-musannif rahimahullah, yang keenam ya, as-sadis, ayuhafidhu 'ala al-qiyam bi sya'air al-Islam wa dhawahir al-ahkam ka iqamati as-salawati fil masajid wal jama'at. Di antara adab bagi seorang penuntut ilmu, seorang ulama, seorang penuntut ilmu adalah untuk selalu menjaga syiar-syiar Islam, menjaga hukum syariat yang zahir, kayak iqamatis shalah, seperti mendirikan salat di masjid secara jamaah, itu adalah syiar. Ketika antum pergi ke masjid, maka itu adalah syiar bahwa antum akan berangkat ke masjid, dan itu adalah syiar agama bahwa agama antum adalah Islam. Ifsya'us salam lil khawas wal awam, menyebarkan salam bagi orang yang khusus, orang yang kita kenal, maupun orang-orang awam yang kita tidak kenal. Ini adalah syiar Islam. Bagaimana kalau seandainya seluruh orang ini mengucapkan salam antara satu sama lain, itu masya Allah. Wal amru bil ma'ruf, memerintahkan yang baik, wa nahyi anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, itu adalah syiar. Wa sabru 'alal adza bisabab dzalik, karena orang beramar ma'ruf, antum lihat orang-orang atau anak santri di pondok kadang-kadang kalau seandainya dia punya teman, dia larang, kamu jangan bicara kotor. Kemudian dicela, kamu kok suci sekali. Kan kadang ada gitu kan. Bangun sholat, misalnya baca Quran. Ini sekarang itu kan amar ma'ruf. Kayak kamu aja nggak pernah tidur gitu. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Wasabru ala dzalik, dan juga bersabar, karena orang amar ma'ruf nahi munkar itu harus bersabar. Seorang dai yang terus-menerus mengobarkan amar ma'ruf nahi munkar, pasti dia akan diganggu. Dia akan dicela, akan dicaci maki. Kita lihat Nabi SAW
seorang nabi dan rasul, yang mana beliau adalah seorang yang memiliki dzu khuluq, yang mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berakhlak, bahkan disebutkan bahwa beliau seperti Quran yang berjalan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, orang yang lemah lembut dalam berdakwah, orang-orang yang sangat dermawan, itu Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi begitu walaupun seperti itu, beliau ketika beramar ma'ruf nahi munkar, beliau diusir dari Mekah dan harus hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan tauhid, menegakkan syiar-syiar Islam di Mekah ketika itu hari, yang mana ketika itu di sisi Ka'bah itu adalah patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Yang mana Nabi cara menyampaikannya, Nabi alaihi salatu wasallam cara menyampaikannya dengan cara yang sangat santun. Akan tetapi beliau diusir. Makanya Luqman itu pernah menasihati anaknya, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Luqman itu menasihati anaknya, amar ma'ruflah dan nahi munkar, dan sabar. Kita harus sabar terhadap gangguan. Antum kalau seandainya negur teman antum misalnya, dibilangin sok suci, cari muka, gimana apa lagi kadang-kadang sosokan, itu harus sabar. Kita harus sabar mendengar cacimakian itu. Bukan hanya kita, para nabi, para anbiya itu mendapat cacian dan makian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Wa sabra ala nabi sallallahu alaihi wasallam sadi'an bil haqqi nasalatin. Bersabar ketika menyampaikan kebenaran di depan para pemerintah, di depannya ya, bukan dengan demo atau apa, tapi kalau di depan langsung. La yakhafu fihi lawmata la'in. Dia tidak boleh takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Wasbir ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu ketika kamu beramar ma'ruf dan nahi munkar. Inna dzalika min azmil umur. Wa kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Tuhan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain para nabi, semua nabi kena gangguan oleh umatnya. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana beliau diganggu. Bagaimana kisahnya Nabi Lut, yang mana orang-orang mengganggu beliau ketika berdakwah. Bahkan ketika Nabi Lut hidup, beliau pernah digoda, tamunya digoda oleh laki-laki sama laki-laki. Begitu juga ketika Nabi Hud, bagaimana Nabi Hud ketika berdakwah, dan nabi-nabi selainnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Nabi saja itu diganggu. Makanya ketika antum pergi ke masyarakat misalnya, itu antum harus sabar kalau diganggu orang. Harus sabar kalau diganggu orang. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kad lahum uqba. Maka ini sangat penting. Kita akan fokus bahas bahwa seorang penuntut ilmu harus menjaga syiar-syiar Islam. Harus menjaga syiar-syiar Islam. Karena agama ini penuh dengan syiar. Azan misalnya, itu adalah syiar Islam atau bukan? Itu syiar Islam. Antum kalau seandainya ke negeri kafir, negeri kafir itu antum ke Vatikan misalnya, di sana ada syiar Islam nggak? Ada apa tidak? Ada masjid nggak di sana? Di Vatikan tidak ada masjid, tidak ada syiar Islam di sana. Dan alhamdulillah kita di Indonesia syiar Islam begitu banyak. Termasuk diantaranya adalah azan adalah syiar Islam. Dan juga kita melihat ketika bulan Ramadan misalnya, bulan Ramadan itu syiar. Ketika orang buka puasa bersama, itu adalah syiar Islam. Bagaimana syiar itu kita tampakkan, kita bangga terhadap agama kita. Syiar itu adalah tanda-tanda agama. Kalau kita berbuka puasa bareng-bareng, itu adalah tanda-tanda bahwa di situ ada agama Islam lagi disyiarkan, lagi disebarkan, lagi diperlihatkan. Oleh karena itu ketika Idul Fitri dan Idul Adha, disunahkan bagi seorang itu untuk keluar semuanya. Walaupun orang-orang haid di rumah, itu disunahkan untuk pergi ke lapangan walaupun dia tidak sholat. Untuk apa? Untuk menampakkan syiar di hadapan kaum musyrikin. Untuk menampakkan syiar bahwa kita ini adalah umat yang satu, ummatan wahidah. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum.
Di antara syiar-syiar Islam juga adalah haji. Inilah syiar Islam. Dan haji itu syiar Islam yang paling agung, yang paling besar. Karena nampak orang gini misalnya, antum kalau lagi pergi haji, kemudian pakai pakaian ihram, itu nampak tidak kalau antum lagi mau melakukan suatu ibadah dalam Islam? Antum nampak nggak kalau seandainya antum memakai ihram? Karena orang nggak mungkin pakaian ihram di Maros ini untuk ke mall, enggak kan? Tapi itu di Mekah orang memakai pakaian ihram. Orang ketika memakai kain ihram, kemudian dia bertawaf, kemudian sa'i, bahkan sa'i juga itu syiar Islam. Itu adalah semua syiar Islam. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu kita harus bangga terhadap syiar Islam. Jangan bangga dengan syiar-syiar kaum kufar. Kaum kufar misalnya salib. Itu syiarnya agama apa? Agama apa? Agama Nasrani. Jangan mau bangga. Kadang-kadang ada orang bangga memakai pakaian bola, tapi di dadanya terdapat salib. Jadi bentuk salib itu banyak ya, termasuk bentuk plus tambah itu adalah bentuk salib. Kadang-kadang ada orang bangga memakai pakaian bola, lambangnya lambang iblis. Kelompok mana tuh? Apa? Itu lambang Nasrani. Kita nggak usah bangga. Masuk ke dalam masjid, bawa lambang-lambang yang di sana ada lambang-lambang kaum kufar. Itu berarti syiarnya mereka, karena syiarnya orang-orang kufar, terutama orang-orang Kristen, adalah salib. Makanya kalau antum punya jam tangan yang mereknya Swiss itu ada tanda salibnya di situ, lepas baru make. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Kita harus jauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan syiar-syiar Islam ini itu banyak mau dihilangkan. Betapa banyak musuh-musuh Islam dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka ingin agar syiar Islam itu, agar Islam itu di bumi hanguskan. Mereka berusaha untuk menghilangkan Islam dari dulu. Sudah berapa banyak peperangan yang terjadi pada zaman-zaman dulu, tercatat dalam sejarah-sejarah. Ada pernah yang namanya perang salib juga untuk menghancurkan Islam. Bahkan mereka orang-orang kufar, mereka berusaha untuk menghilangkan Al-Quran. Itu berapa kali mereka mencoba untuk memasuki ayat-ayat Al-Quran, mencampur adukan ayat Al-Quran, tapi mereka gagal terus. Karena orang hafal Al-Quran. Beberapa dekade yang lalu, ketika masih SMA, itu ada Al-Quran isinya salah-salah. Tapi karena banyak orang yang menghafal Al-Quran, ada jutaan orang di dunia ini menghafal Al-Quran, itu langsung ketahuan kalau itu salah. Imam saja kalau salah, itu bisa ditegur sama makmum sebelumnya ketika dia makmum di belakangnya ketika dia salah. Dan orang-orang kufar itu berusaha untuk menghancurkan syiar Islam. Makanya antum jangan malu untuk menampakkan keislaman antum. Banyak orang malu untuk celana cingkrang. Banyak orang malu untuk menumbuhkan jenggotnya karena takut dibilang kambing. Masya Allah, ada kambing datang ini. Itu gitu. Bahkan ini sudah mulai, yang mana kita melihat dari dulu sampai sekarang, itu mereka berusaha untuk menghilangkan syiar-syiar Islam. Contoh sekarang, dulu sampai sekarang, yang paling diserang di kaum kufar, di negara-negara kafir, sekarang ini yang diserang apa? Jilbab. Orang pakai cadar nggak boleh. Saya pernah ngobrol sama teman dari India. Dia bilang betapa orang-orang yang di India itu, dan itu ada juga beritanya, itu setiap muslimah yang dia masuk ke kelasnya, ke sekolah memakai jilbab, itu dibuka jilbabnya, dipaksa dibuka atau enggak keluar, diusir. Dan itu di negeri-negeri kafir juga terjadi. Bagaimana kaum muslimah, bagaimana ummahat kita, mereka ketika di jalanan itu sampai dibuka jilbabnya, karena mereka sangat benci ketika syiar Islam itu ditampakkan. Saya punya di Manado teman, dia tinggal di Manado, karena di Manado itu adalah
mayoritas di Manado itu mayoritas apa? Kristen. Kalau azan, masjidnya lempar batu. Karena mereka benci terhadap syiar-syiar Islam ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Begitu juga cadar. Bagaimana orang-orang kufar ingin merusak image-nya orang-orang yang berjilbab dan bercadar. Orang-orang yang berjilbab besar dibilang ketinggalan zaman. Itu kan sekarang mulai ditanamkan kepada anak-anak kaum muslimin. Orang-orang Islam dibilang ketinggalan zaman. Oh, ini yang memakai cadar, yang memakai jilbab besar misalnya. Ini orang ketinggalan zaman. Yang modern itu yang pakaian tank top, yang pakai celana sampai paha. Sebenarnya padahal itu adalah masa jahiliyah. Sebelum datang Islam itu orang-orang pakaian kayak gitu. Jadi yang ketinggalan zaman itu siapa? Ya mereka. Benci sama kita orang-orang yang menampakkan syiar-syiar kita. Bahkan ini sudah masuk di sebagian kaum muslimin. Kalau kita sebagian ketemu sama teman-teman kita, saudara-saudara kita, padahal dia adalah orang Islam, kita ada jenggot sendiri. Wahabi, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini adalah syiar yang kita harus jaga. Dan antum harus tahu bahwa syiar-syiar Islam itu bagaimana begitu diserang oleh orang kufar dan mereka tidak senang. Termasuk di salah satu. Jadi di Saudi itu dulu itu dipisah antara laki-laki sama perempuan di kelas, di sekolah. Bagaimana dari zaman dulu, dari puluhan tahun yang lalu, orang-orang Yahudi, orang-orang Amerika terutama itu ingin agar negara Saudi itu mengikhtilat atau menggabungkan antara laki-laki dan perempuan. Dia pengen sekali terjadi zina di sana. Bagaimana dia merusak moral kaum muslimin. Mereka merusak moral kaum muslimin. Dari sekarang yang mereka upayakan adalah perang melalui media. Mereka memasukkan film-film dewasa. Mereka memasukkan syubhat-syubhat. Itu dari sana. Makanya mereka tidak senang kalau ada orang Islam itu berislam dengan teguh, memegang agamanya dengan teguh. Mereka sangat-sangat tidak senang. Dan hal yang paling pertama yang diperangi oleh musuh-musuh Islam itu apa? Ada yang tahu? Apa syiar yang paling utama yang mereka perangi? Ada yang tahu apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasanya apa? Bahasa Quran. Bahasa Arab adalah bahasa sunnah Nabi SAW. Dengan bahasa Arab kita bisa paham Al-Quran, kita paham sunnah. Intinya kita bisa paham agama kita dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang pertama kali mereka, dan menjadi fokus mereka, dan termasuk awal-awal yang mereka perangi adalah bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah syiar Islam. Kalau seandainya antum berbahasa Arab di pondok ini antara satu sama lain, itu berarti antum telah membangkitkan syiar Islam, telah mempraktikkan syiar Islam. Antum senang kalau syiar Islam itu ditampakkan. Itu syiar Islam. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib. Sebagian para ulama ya mengatakan itu wajib karena ini adalah syiar Islam. Dan yang paling pertama diperangi oleh musuh-musuh Islam itu adalah bahasa Arab. Bagaimana mereka memeranginya? Dulu pada zaman Nabi SAW, kaum kufar Quraisy, Nabi SAW dan para sahabatnya itu berbicara dengan bicara yang fushah. Kaifa halu? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit. Ya seperti itu bahasanya kurang lebih. Maksudnya bahasa yang fushah. Tapi begitu sekarang masuk bagaimana orang-orang kufar ingin mengabulkan bahasa Arab, dia memasukkan banyak bahasa-bahasa asing ke bahasa Arab. Termasuk bahasa Amiyah. Anu pernah ke Saudi? Bahasa Amiyah. Kaifa halu gini islaunak? Nihna bi khair. Terus apa lagi? Banyak bahasa Arab Amiyah yang akhirnya anak ke sana ketika di Madinah awal-awal pakai bahasa fusha sama pedagang sama ini diketawain. Ainal matar aina ta'irah at-ta'iratu fil matar gitu, pokoknya ngejek gitu. Tapi kalau kita bicara wen ta'irah naki, pokoknya bahasa-bahasa Amiyah yang merusak bahasa Arab. Termasuk kalau antum lihat di Arab sekarang, mau di Oman, mau di Yaman, bukan di Yaman, di Oman, di Kuwait,
Antum lihat supermarket ini supermarket. Bahasa Arabnya bahasanya sendiri. Antum lihat banyak bahasa Inggris yang diarabkan gitu. Chicken, apa dan lain sebagainya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama kali mereka perangi adalah bahasa Arab. Antum harus bangga, kita harus bangga dengan bahasa Arab kita. Makanya mereka sekarang itu menggombos-gombolkan bahasa Inggris atau bahasa mereka. Mereka mengompor-komporkan bahasa mereka, bahasa Inggris adalah bahasa yang top. Orang yang bisa bahasa Inggris adalah orang yang modern, orang yang bahasa Arab bisa. Bahasa kuno katanya. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, kita melihat tarikh al-Hijri. Antum, sekarang tanggal berapa Hijriah? Antum, iya. Tanggal berapa Hijriah? Tanggal berapa sekarang? Oke. Sekarang bulan apa? Bentar, saya tanya ini. Bulan apa? Oke, Zulqa'dah, Masya Allah. Betul, Zulqa'dah sekarang. Bukan bulan Ramadan. Baik. Tanggal? Oke, tanggal berapa? Sekarang bulan apa kalau Masehi? Masehi dari kata apa jemaah? Al-Masih. Tanggal berapa Masehi? Nggak tahu juga. Tanggal berapa sekarang kalau Masehinya? Kalau Hijriahnya? Kan bingung kan? Itu sudah kena konspirasi Yahudi antum. Baik. Sekarang tanggal 14 Dzulhijjah atau Dzulqa'dah? Dzulhijjah atau Dzulqa'dah? Antum sekarang, makanya ini termasuk tanda keberhasilan mereka. Bagaimana kita dibuat lupa dengan tanggal-tanggal Hijriyah. Tanggal Hijriyah. Makanya kalau bisa di pondok itu udah hapus aja tuh tanggal-tanggal Masehi kalau bisa. Karena di pondok saya juga belum. Tak hapus tanggal Masehi, pakai tanggal Hijriyah. Pengumuman ada daurah tanggal 15 Dzulqa'dah. Atau ada ini tanggal 1 Muharram. Kirim ke wali santrinya bingung. Ini tanggal berapa Mei? Itu kenapa? Udah asing. Tanggal-tanggal Hijriah itu adalah syiar Islam. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kisah hilangnya atau bagaimana historis hilangnya bulan Hijriah itu di kaum muslimin. Dulu pada zaman Khalifah Utsmaniyah, sebelum hancur Daulah Utsmaniyah, itu minta tolong sama negara Prancis, negara Jerman, dan juga negara Inggris. Dia minta tolong. Salah satu syarat yang disyaratkan oleh negara-negara kafir ini, yaitu negara Prancis, negara Jerman, dan negara Inggris, itu agar menghapus takwimul hijri fid daulah, menghapus tanggal-tanggal hijriyah. Itu. Jadi akhirnya mau tidak mau itu dihapus. Jadi dihapus tanggal hijriyah, kemudian diganti dengan tanggal Masehi atau miladi. Itu yang dilakukan oleh kufar, sehingga kita lupa dengan syiar kita yaitu tanggal hijri. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Begitu juga di negara-negara barat sana, Singapura, maksudnya di negara kufar, Jepang, mana lagi? Itu sangat tidak, itu di beberapa daerah, di beberapa tempat di sana
itu melarang adanya azan. Minimal dia melarang azan itu keluar dari masjid. Nggak boleh ada azan, mengganggu kenyamanan. Padahal mereka orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Protestan, itu mereka ada gereja yang mana gerejanya itu ribut juga pakai lonceng-lonceng, itu dibiarin. Tapi orang Islam ketika dia mau syiarkan syiar azan, itu tidak diperbolehkan. Itu saking bencinya mereka dengan syariat-syariat Islam ini. Belum lagi kita bicara tentang, tadi kita sudah bicarakan tentang bagaimana hijab al-mar'ah, hijabul mar'ah. Bagaimana orang-orang Nasrani juga mereka benar-benar mereka benar-benar bangga dengan lambang-lambang mereka seperti salib. Kemudian mereka juga ada hari raya mereka ada namanya hari Natal. Padahal antum kalau tahu di Injil sendiri itu nabi Tuhan, maksudnya Yesus, kan mereka percaya bahwa Tuhan mereka itu Yesus. Dalam Matius 4 ayat 10 itu disebutin bahwa Yesus itu bilang, sembahlah Allahmu karena sesungguhnya dialah yang patut kau berbakti dengannya. Itu sama seperti perkataan Allah, qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Dan itu aneh kalau seandainya kita melihat, kalau seandainya antum nih ada cita-cita antum menjadi kristolog atau belajar teologi, kalau antum mempelajari Injil dari tahun 70-an dengan tahun sekarang, itu banyak yang berbeda. Padahal penerbitnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia. Dan itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang berada di Injil sana. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Ada juga yang namanya Syiah. Pernah dengar Syiah enggak? Agama Syiah. Syiah juga memiliki syiar-syiar. Di antara syiarnya orang-orang Syiah itu adalah mereka hampir sama dengan orang-orang Kristen. Orang Kristen dia memiliki syiar. Syiarnya yaitu dia punya tanggal kapan Yesus itu meninggal dunia. Apa Yesus? Syiah, Tuhan kok meninggal ya? Tuhan mereka juga bisa lapar itu. Di kitab Injil, kalau antum baca kitab Injil di Matius 4 ayat 2 itu disebutin bahwa dia kelaparan, dia puasa selama 40 hari kemudian lapar. Gimana Tuhan lapar? Yang cerita Tuhan lapar, kita minta sama Tuhan untuk dikasih makan, dia sendiri lapar gitu loh. Ini kayaknya nggak usah di-share ya, bahaya nanti itu. Baik. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Kemudian kenapa kita bicara kristolog ini? Kita lanjut tentang syiar tadi. Oke, orang-orang Imamiyah, orang-orang Syiah itu ada madhabnya, banyak madhabnya. Ada 12. Ada Fatimiyah, ada Zaidiyah. Yang paling penting di antara semua madhab Syiah yang paling penting itu Zaidiyah, yang berada di Yaman sana. Kemudian ada Syiah Itsna Asyariyah yang memiliki keyakinan 12 madhab, imam 12 madhab. Yang kemarin presidennya habis jatuh itu kan di helikopter. Kemudian itu yang sekarang dipakai di negara Iran sana, Syiah. Mereka orang-orang Syiah itu mengkafirkan semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali 4. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Termasuk yang tidak dikafirkan adalah Hasan dan Husain. Dan mereka menuhankan Husain dan Ali. Hasan dan Husain itu mereka sangat bangga-banggakan. Mereka meningkatkan atau mempercayai bahwa dia itu seperti kedudukan dia menduduki seperti kedudukan Tuhan. Itu Hasan. Dan mereka punya kesamaan dengan orang-orang Nasrani. Orang Nasrani syiarnya adalah merayakan kadang-kadang kalau Isa disalib kemudian mati. Dan mereka juga orang-orang Syiah itu mereka ada syiarnya ketika meninggal dunia Hasan, hari meninggalnya Hasan, atau biasa disebut dengan hari apa? Hari Karbala. Itu yang mereka lakukan adalah mereka mukul-mukul dirinya, mukul-mukul dadanya, anak bayi diambil kemudian ditusuk-tusuk dengan pisau. Itu sebagai bukti kecintaan mereka dengan Hasan yang mereka duduki kedudukannya seperti kedudukan Tuhan.
Mushafnya saja beda, namanya mushaf Fatimiyah. Ini kalau kita bicara tentang Syiah sangat panjang sekali, bisa berhari-hari. Kalau Syiah, karena Syiah itu sangat banyak sekali kesatannya, bagaimana belum fikihnya, bagaimana akidahnya, bagaimana Imam Mahdinya. Katanya Imam Mahdi lagi ditunggu sekarang itu mau muncul-muncul. Bahkan ada di TV itu mengaku sebagai Imam Mahdi. Itu mengaku Imam Mahdi. Allahul musta'an. Dan ini syiarnya orang-orang Syiah. Yang mana orang-orang Syiah? Atau ada nggak di sini Syiah? Ada Syiah di sini? Oleh karena itu, ketika kita jadi setiap agama itu punya tujuan, punya syiar. Anak pernah lewat di Pantai Losari. Antum tahu Pantai Losari nggak? Pantai Losari pagi-pagi jam 7. Saya lihat ada orang menghadap matahari. Orang-orang menghadap matahari itu sambil giniin api-api. Saya bilang, ini orang lagi ngapain ini? Ternyata lagi berdoa menghadap matahari. Tuhannya siapa? Matahari. Tuhannya matahari. Dan mereka bangga dengan itu. Orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, mereka bangga dengan syiar mereka. Pakai songkok yang kecil-kecil gini. Makanya antum jangan tiru mereka. Ada yang kalau suka pakai songkok kecil kayak gini-gini itu. Itu menyerupai orang-orang Yahudi. Kita harus bangga dengan syiar kita. Kita harus bangga dengan kita punya agama. Baik. Antum jangan takut, antum jangan ragu untuk menyiarkan agama ini. Kita harus bangga dengan pakaian kita. Kita harus bangga dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita harus bangga dengan Islam kita. Kita harus bangga. Jangan merasa kerdil ketika kita menyiarkan syiar-syiar kita. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Dan juga kita sebagai orang muslim itu harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, terutama kenikmatan iman ini. Baik, kita lanjut. Wa kadzalikal qiyam bi izharis sunan. Begitu juga penuntut ilmu, ulama itu hendaklah untuk menampakkan sunnah-sunnah. Contoh sunnah yang kita tampakkan apa? Sunnah-sunnah apa yang kita tampakkan? Contohnya memakai parfum sunnah atau bukan? Pakai. Kalau ada siwak juga itu sunnah. Kita tampakkan itu. Makanya Anda pernah lihat orang di pesawat itu, masya Allah, dia nggak isbal, kemudian jenggotan kayak beliau, masya Allah jenggotnya itu. Anda kalau jalan mungkin sama beliau ini kira ustadznya. Baik. Kemudian bersiwak itu adalah menampakkan sunnah. Bidzani sunnah wa ikhmalil bid'ah. Dan juga taib. Dan juga menghindari bid'ah. Kita jangan sampai masuk ke dalam bid'ah ini. Itu perkara-perkara baru yang diadakan di dalam agama. Tadi Anda lihat video itu sangat sedih sekali. Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Di antara adalah syahadatu alla ilaha illallah. Itu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu beliau ketika dia salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari kampungnya. Akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Itu karena menyiarkan tauhid. Beliau juga dilempari kotoran, dilempari batu di Taif. Sampai datang malaikat Jibal,
sampai datang malaikat, sampai datang malaikat bertanya, kalau seandainya kau mau saya hancurkan semua penduduk Taif ini dengan menimpakan gunung. Itu Nabi SAW. Tapi sekarang anak lihat sedih sekali, ada tadi video. Anak lihat orang-orang, sebagian orang Islam, dia ngumpulin orang-orang Buddha, orang Hindu, yang pakai kain ihram warna orange itu, tahu kan? Warna orange. Kemudian dia dikumpulkan dalam masjid untuk berdoa di masjid. Ini kerjaan siapa ini? Ini banggakah dengan mereka? Kita tidak boleh memasukkan mereka di masjid untuk berdoa kepada Allah. Kemudian kita ketawa-ketawa. Ini kita harus sedih. Kita harus sedih sekali. Bagaimana sebagian orang Islam sudah disusupi seperti ini. Sebagian juga kita melihat oknum-oknum orang Islam, dia beribadah di gereja. Bagaimana ceritanya? Nabi SAW yang selama ini, bahkan Nabi Isa turun untuk menghancurkan salib. Ketika turun menghancurkan Dajjal dan juga menghancurkan salib. Cuma sebagian umat muslim karena kebodohannya dia bangga ke gereja, ikut beribadah dengan ibadahnya mereka, padahal Nabi itu sudah larang, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia itu bagian dari mereka. Makanya PR kita itu sangat banyak. Banyak umat-umat yang perlu kita ajarkan bagaimana tauhid, cara beribadah yang benar. Banyak orang yang ibadahnya salah, banyak orang yang berbuat syirik sementara dia tidak merasa bahwa itu syirik. Makanya kita hendaklah untuk senantiasa serius untuk belajar. Kemudian setelah belajar kita mendakwahkannya kepada umat. Karena umat makin kesini makin banyak yang akidahnya rusak, makin banyak yang tauhidnya tidak benar, fikihnya tidak benar. Makanya tugas kita sebagai penuntut ilmu untuk sungguh-sungguh belajar. Bagus kalau ada dari antum yang bisa seperti Zakir Naik, yang dia bisa tahu, bukan dia cuma tahu bagaimana membantah orang-orang Kristen, tapi dia juga tahu membantah orang-orang Hindu, membantah orang-orang Buddha dari kitab-kitab mereka. Makanya la yanalul ilmi rahatul jasad, tidak bisa merasakan kenikmatan ilmu kecuali dengan bersungguh-sungguh, tidak dengan santai-santai. Orang santai-santai sulit untuk mendapatkan ilmu. Makanya sungguh-sungguh belajar. Kemudian kita dakwahkan kepada umat. Sebelum kita dakwahkan kepada umat, dakwahkan juga dulu kepada keluarga kita. Jangan sampai di sini ada bapaknya dukun. Ada nggak bapaknya dukun di sini? Dulu ada ustadz soalnya di Madinah sekolah, tapi bapaknya dukun. Dan itu yang paling utama yang kita dakwahkan adalah keluarga kita dulu untuk tauhid, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Karena waktu sudah habis ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.